Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gloria Gamalia, mahasiswa Pendidikan Fisika Universitas 11 Maret Angkatan 2022. Oke, jadi hari ini kita akan bersama-sama belajar terkait pengukuran berulang beserta ketidakpastiannya. Sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, aku mau tanya dulu nih ke teman-teman, kira-kira teman-teman pernah nggak ya ketika melakukan pengukuran terhadap suatu barang, misal pengukuran terhadap diameter kelereng. Nah, ketika kalian melakukan pengukuran pertama, kedua, dan ketiga, kira-kira pernah nggak hasilnya berbeda? Walaupun benda yang diukur sama dan alat ukur yang dipakai juga sama nih, misal kalian mengukur pakai penggaris. Kira-kira pernah nggak ya hasilnya berbeda dari pengukuran pertama, pengukuran kedua, dan pengukuran ketiga? Oke, pernah ya teman-teman? Nah, sekarang kita mau langsung ke demonstrasi nih. Aku mau nunjukin pengukuran melalui jangka sorong digital. Jangka sorong ini dapat diakses melalui website OLabs, yang dimana di dalamnya terdapat 4 benda. Kemudian kita pilih salah satu, yaitu iron block. Dilakukan pengukuran sebanyak 3 kali. Untuk pengukuran yang pertama, didapatkan hasil pengukuran seperti berikut. Di sini bisa kalian lihat bahwa pengukurannya telah tertera di layar. Kemudian kita melakukan pengukuran yang kedua. Untuk hasil pengukurannya juga ternyata berbeda ya teman-teman. Kemudian untuk memastikannya lagi kita akan melakukan pengukuran yang ketiga. Dan ternyata hasil yang didapatkan juga berbeda teman-teman. Nah, dari pengalaman teman-teman tadi ketika mengukur diameter kelereng hasilnya berbeda, mengukur panjang pensil juga hasilnya berbeda. Kemudian kita telah melakukan demonstrasi juga pengukuran menggunakan jangka sorong digital dengan mengukur sebuah logam. Hasilnya pengukuran pertama, kedua, dan ketiga ternyata hasilnya juga beda nih teman-teman. Kira-kira itu karena apa ya? Penyebabnya apa? Kenapa benda-benda yang kita ukur, walaupun bendanya sama, alat ukurnya sama, tapi hasilnya berbeda-beda nih? Kira-kira karena apa ya? Oke, dari banyaknya pertanyaan dan asumsi yang muncul, saatnya kita membuktikan secara bersama-sama ya teman-teman. Jadi di sini ada lembar kerja murid yang akan kalian coba kerjakan secara berkelompok. Di sini kalian bisa lihat. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri itu yang pertama menentukan ketidakpastian hasil pengukuran berulang menggunakan jangka sorong. Kemudian yang kedua menganalisis hubungan antara ketidakpastian dan ketelitian hasil pengukuran. Alat dan bahan yang dibutuhkan yang pertama HP atau laptop. Satu kelompok hanya membutuhkan satu, kemudian yang kedua akses internet. Yang ketiga website OLabs. Kemudian yang keempat adalah lembar kerja murid. Kemudian untuk langkah kerja yang pertama, kalian bisa buka situs OLabs dan pilih simulasi jangka sorong. Kemudian kalian amati cara membaca skala utama dan skala nonius pada simulasi jangka sorong. Selanjutnya yang ketiga, lakukan pengukuran panjang salah satu benda sebanyak 5 kali dengan posisi benda yang sama. Kemudian yang keempat, catat hasil setiap pengukuran pada tabel yang tersedia dan hitung nilai rata-rata, ketidakpastian pengukuran dan ketidakpastian relatif. Tulis hasil pengukuran berulang secara lengkap dengan ketidakpastiannya. Lalu yang terakhir, setelah kalian mengerjakan, kalian bisa menyimpulkan apa yang kalian dapat. Untuk tabel data hasil pengukuran tertera sebagai berikut. Ada nama siswa yang mengukur, kemudian hasil pengukuran juga dituliskan. Selanjutnya dilanjutkan dengan analisis hasil pengukuran dengan hasil pengukuran X dan kuadrat hasil pengukuran atau X kuadrat. Kemudian dilanjutkan sesuai langkah-langkah yang tadi telah kita baca bersama-sama. Silahkan teman-teman bisa mulai langsung mengerjakan dengan waktu 30 menit dimulai dari sekarang. Oke, untuk waktu pengerjaan telah selesai. Kemudian setelah mengerjakan, saya akan memberikan sedikit penguatan materi untuk hari ini. Dalam setiap pengukuran pasti terjadi ketidakpastian nilai yang didapatkan. Seperti percobaan yang telah kita lakukan, yaitu pengukuran benda iron block dengan menggunakan jangka sorong, kemudian didapatkan hasil yang berbeda-beda.
Itu disebabkan karena yang pertama adalah nilai skala terkecil, kemudian yang kedua adalah ketidakpastian pengukuran, ketiga ketidakpastian acak, dan yang keempat adalah keterbatasan keterampilan pengamat. Selanjutnya untuk yang pertama kita akan bahas pengukuran tunggal. Pengukuran tunggal adalah pengukuran yang dilakukan hanya satu kali saja. Nilai ketidakpastian dalam pengukuran tunggal tidak dapat dihitung, namun dapat diperkirakan berdasarkan ketelitian alat ukur, yaitu setengah dari nilai skala terkecil. Kemudian yang kedua adalah pengukuran berulang. Pengukuran berulang adalah pengukuran yang dilakukan beberapa kali dalam kondisi yang sama untuk memperoleh hasil yang lebih teliti. Untuk persamaan dari ketidakpastian pengukuran berulang, atau biasa disebut sebagai simpangan baku atau standar deviasi, dapat dituliskan sebagai berikut. Selanjutnya, setelah kita menghitung ketidakpastian pengukuran berulang, diperlukan ketidakpastian relatif dengan persamaan sebagai berikut. KR sama dengan delta X per X bar kali 100%. Dan kemudian setelah didapatkan ketidakpastian relatif, kita bisa tuliskan hasil pengukuran dengan format seperti berikut, yaitu X bar plus minus delta X. Adapun ketentuan penulisan jumlah angka penting, yang pertama jika presentasi ketidakpastian relatif sebesar A kurang dari 1%, jumlah angka penting hasil pengolahan data yang dituliskan sebanyak 4 angka penting. Kemudian yang kedua, jika presentasi ketidakpastian relatif sebesar A kurang dari 10%, maka jumlah angka penting hasil pengolahan data yang dituliskan sebanyak 3 angka penting. Dan yang terakhir, jika presentasi ketidakpastian relatif sebesar A kurang dari 100%, maka jumlah angka hasil pengolahan data yang dituliskan hanya sebanyak 2 angka penting saja. Oke, untuk yang terakhir, kita dapat simpulkan secara bersama-sama, yaitu yang pertama, hasil pengukuran tidak selalu sama karena ada ketidakpastian. Kemudian yang kedua, nilai rata-rata dari hasil pengukuran berulang digunakan untuk memperkirakan nilai sebenarnya. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, yaitu semakin kecil ketidakpastian, maka semakin kecil hasil pengukuran. Setelah kita mendengarkan sedikit penguatan materi, saatnya kita bersama-sama mengerjakan latihan soal yang bisa kalian akses melalui barcode yang ada di layar. Oke, langsung saja kita bahas untuk latihan soal yang pertama. Jelaskan mengapa hasil pengukuran suatu benda berbeda-beda meskipun diukur oleh orang yang sama dan menggunakan alat ukur yang sama. Tuliskan 2 penyebab utama ketidakpastian tersebut. Untuk alasannya sendiri itu seperti yang telah kita dengarkan tadi. Yang pertama ada keterbatasan alat ukur, yaitu skala terkecil alat ukur membatasi ketelitian pembacaan. Kemudian yang kedua adalah kesalahan manusia. Bisa jadi karena kesalahan pembacaan skala, posisi alat, dan bisa jadi karena cara mengukur yang tidak konsisten. Selanjutnya untuk soal nomor 2, seorang siswa kelas S9 mengukur panjang sebuah buku sebanyak 5 kali dan mendapatkan hasil data sesuai dengan tabel di bawah ini. Dari soal telah diketahui bahwa ada 5 data pengukuran. Yang pertama 12 cm, yang kedua 11,9 cm, kemudian yang ketiga 12,0, kemudian yang keempat 12,0, dan yang terakhir 12,1. Yang ditanyakan adalah nilai rata-rata hasil pengukuran tersebut. Untuk mencari rata-rata, kita perlu menjumlahkan kelima data tersebut. Didapatkan sigmanya 60. Kemudian kita masukkan persamaan X bar sama dengan sigma X per N, yang dimana N itu adalah jumlah data. Kemudian dimasukkan jadi X bar sama dengan 60 per 5 dan didapatkan hasil 12 cm. Selanjutnya untuk soal nomor 3 dari data pada nomor 2, laporkan hasil pengukuran berulang lengkap dengan ketidakpastiannya. Tadi telah kita ketahui bahwa ada kelima pengukuran dan sigma X sama dengan 60, kemudian sigma X kuadrat sama dengan 720,02. Dan yang ditanyakan adalah hasil pengukuran berulang lengkap dengan ketidakpastiannya. Yang pertama kita perlu mencari nilai rata-rata panjang yang tadi sudah kita dapatkan, yaitu 12 cm. Kemudian yang kedua kita perlu menentukan nilai ketidakpastian pengukuran berulang dengan persamaan seperti berikut. Delta X sama dengan 1 per N, akar N
sigma X pangkat 2, yang dimana ini adalah sigma dari X kuadrat, kemudian dikurangi sigma X, lalu kemudian dipangkatkan 2 per N-1. Lalu dari data yang telah diketahui langsung kita masukkan, yaitu delta X sama dengan 1/5 akar 5 dikali 720,02 min 60 pangkat 2 kemudian di per 5 min 1. Terus lakukan perhitungan secara bertahap hingga didapatkan hasil akhir, yaitu delta X sama dengan 0,031622776602. Selanjutnya yang ketiga, kita perlu menentukan nilai ketidakpastian relatif, yang dimana persamaannya yaitu KR sama dengan delta X per X bar dikali 100%. X bar sudah tadi kita ketahui, dan delta X juga sudah, lalu tinggal kita masukkan dan didapatkan hasil akhir yaitu 0,26352313835%. Perlu kita ingat bahwa tadi ada peraturan yang dimana nilai ketidakpastian relatif pada kisaran 0%, kurang dari sama dengan A, kurang dari 1%, sehingga angka hasil pengolahan datanya dituliskan sebanyak 4 angka penting. Sehingga didapatkan hasil pengukuran berulang lengkap dengan ketidakpastiannya adalah X sama dengan 12 plus minus 0,031. Dilanjutkan nomor 4, hasil pengukuran massa suatu benda adalah 35,427 gram dengan ketidakpastian plus minus 0,052 gram. Tuliskan hasil pengukuran tersebut menggunakan angka penting yang benar. Dari soal telah diketahui bahwa hasil pengukuran massa suatu benda adalah 35,427 gram dengan ketidakpastian 0,052 gram. Kemudian ditanyakan, tuliskan hasil pengukuran tersebut menggunakan angka penting. Oke, untuk jawabannya ketidakpastian plus minus 0,052 gram itu adalah 2 angka penting. Kalian perlu mengingat aturan angka penting yang telah kita pelajari sebelumnya. Kemudian karena ketidakpastian hanya sampai 2 angka di belakang koma, 0,05, maka hasil pengukuran juga ditulis sampai 2 angka di belakang koma. Jadi penulisan hasil pengukuran tersebut menggunakan angka penting adalah M sama dengan 35,43 plus minus 0,05 gram. Kemudian untuk soal yang terakhir yaitu soal nomor 5. Dua kelompok telah melakukan pengukuran panjang sebuah papan kayu menggunakan alat ukur yang berbeda dan diperoleh hasil sebagai berikut. Mohon maaf, di sini ada kesalahan penulisan. Untuk kelompok A 0,5 mm dan kelompok B 0,1 mm. Lalu ditanyakan kelompok manakah yang hasil pengukurannya lebih teliti, jelaskan alasan ilmiahnya. Oke, langsung saja di sini telah diketahui bahwa kelompok A menggunakan mistar atau penggaris dengan ketelitian pengukuran yaitu 0,5 mm dan kelompok B menggunakan jangka sorong dengan ketelitian pengukuran 0,1 mm. Untuk jawabannya kelompok B lebih teliti karena memiliki ketidakpastian yang lebih kecil yaitu plus minus 0,1 mm. Mengapa begitu? Karena semakin kecil ketidakpastian maka semakin tinggi ketelitiannya. Oke teman-teman, pembelajaran kita pada hari ini sampai di sini dulu. Kita telah mempelajari pengukuran berulang beserta ketidakpastiannya. Saya harap teman-teman di rumah bisa mempelajarinya dengan baik dan memahami materi yang telah dipaparkan. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa.